Oke teman-teman semua, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman sekalian, puji dan syukur senantiasa mari curah limpahkan kepada Zat Ilahi Rabbi Allah SWT, karena tentu saja atas berkat rahmat ridho rizkinya kita bisa berkumpul kembali di room video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan Allah SWT senantiasa merahmati kita dengan penuh kebaikan. Salawat, salam, serta segala pujian yang baik, manis senantiasa kita limpahkan juga kepada Rasul kita, terutama di hari Jumat yang mulia ini ya, yaitu kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah juga pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Gimana nih puasa day 2 ya? Udah nggak kerasa Ramadan lagi dan tarte tinggal 28 hari lagi, 28 hari lagi Lebaran. Suka gitu deh, belum juga Lebaran udah kepikiran gitu ya bakal mau Lebaran. Sepatutnya sebagai mana muslim yang baik pada umumnya kita harus apa namanya, berharap bahwasanya kita merasakan Ramadan ini dengan sangat baik. Maksudnya gimana? Feel the Ramadan vibes. Feel the spiritualistic journal that you do in every day in this month. Feel everything. Feel Allah. Feel your Ramadan journey. Feel anything about that. Because uh, perasaan atau sesuatu yang dirasakan oleh seorang muslim itu menandakan sebuah firasat. Dan firasatnya seorang muslim apabila dia beriman adalah firasat yang baik. Kalau misalkan kita masih ngerasa Ramadan sama aja ternyata bulan-bulan sama yang lain gitu ya. Ibadahnya nggak nambah, kitanya juga nggak makin apa namanya beriman kepada Allah, maka itu menandakan bahwasanya ada yang salah dengan Ramadan kita gitu. So, make sure anak-anakku sekalian bahagia di bulan Ramadan ini ya, dan jalankan Ramadan semampu dan sebaik kita. Jangan merasa kehilangan rahmat Allah. Oke? Okay? Have a great Ramadan. Saya berdoa semoga Ramadan antum semua diterima oleh Allah dan antum semua mendapat ibadah yang paling baik di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang saya mau share screen dulu. Kita akan melanjutkan materi kemarin terkait kaidah-kaidah berpuasa ya. Let me guess. I think the share screen is on loading. Bahkan muka saya di sini putus-putus tadi, tapi sekarang udah enggak. Kayaknya ini udah ada ya. Udah ada ya. Udah ada, oke. Oke, udah ada. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang syarat, kemudian syarat wajib, syarat sah, syarat wajib, kemudian ada rukun puasa. Ya, intinya kalau misalkan kita tidak melaksanakan syarat sah dan syarat wajib ini, maka ada yang salah dengan puasa kita. Kalau syarat sahnya salah satu tidak dilakukan, maka puasa kita ada yang tidak sah. Kalau syarat wajibnya ada yang tidak terpenuhi, maka kita tidak wajib berpuasa. Nah, kalau rukun itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, sesuatu yang menjadi pedoman apakah puasa kita itu diterima atau tidak. Kalau salah satu rukun tidak terlaksana, maka puasanya ada yang tidak diterima, batal kasarnya. Ya, sekali lagi saya ingatkan untuk rukun itu simpel saja. Yang pertama niat pada setiap malamnya. Jadi jangan sampai lupa baca niat ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati lillahi taala. Cukup dengan itu saja antum sudah sah niatnya. Kayak gitu. Dibaca setelah maghrib, dari waktunya ya, dari waktu setelah maghrib sampai menjelang subuh. Itu rentan waktunya. Ya, kalau misalkan antum buka puasa langsung baca itu boleh, boleh-boleh aja, sah-sah saja. Dan sudah terhitung kepada niat ketika malam. Kayak gitu. Kemudian yang kedua menjauhkan diri dari segala yang membatalkan puasa. Jadi menjauhkan diri ya, menjauhkan itu berarti kitanya belum ngelakuin, dijauhin gitu. Jadi bukan ngelakuin, bahkan menjauhkan diri gitu. Contoh, kalau misalkan dekat dengan perempuan itu nanti membuat hawa nafsu kita naik, maka wajib bagi kita untuk menjauhkan hal itu. Nah, ini bagi para laki-laki.
Sehingga kalau misalkan dibilang, Mas saya puasa tapi saya pacaran misalkan ya, patut dipertanyakan apa yang sebenarnya kalian lakukan selama ini. Yang ketiga tentu saja berpuasa. Inti dari berpuasa itu adalah menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah udah itu doang nih, nggak ada. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pembahasan puasa selanjutnya. Ada kodo, kafarot, dan imsak. Ya, imsak atau batasan puasa. Gitu ya. Hukuman ini ya, kodo atau kafarot ini adalah bentuk dari hukuman. Hukuman bagi orang yang membatalkan puasanya 1 hari di bulan Ramadan dengan sebab bersetubuh. Ini kalau misalkan kamu batalnya karena berhubungan badan, baik itu hubungan badan dengan istri sah ataupun dengan perzinahan, jalur perzinahan, maka diwajibkan baginya untuk mengkodo puasanya dan wajib membayar kafarat uzma serta teguran keras karena telah merusak puasanya. Kalau batalnya cuma karena makan dan minum saja, maka makan minumnya itu bisa dihentikan dan dilanjut puasanya sampai maghrib. Kemudian dia membayar kodok puasa, hutang puasa di waktu setelah Ramadan. Tapi bagi orang yang batal puasanya, itu karena dia bersetubuh, berzina, baik itu dalam bentuk berzina ataupun dalam bentuk dia bersetubuh suami istri, maka wajib baginya untuk mengkodok puasa dan wajib membayar kafarat uzma. Jadi bayar puasanya di setelah bulan Ramadan dari Syawal sampai nanti Sya'ban lagi bayar itu puasanya. Atau misalkan di antara itu sudah dibayar, kamu langsung membayar kafarot. Bukan atau, dan harus. Jadi ongkoh bayar puasa dan bayar kafarot. Sesuai dengan hari kamu batal puasa itu. 1 hari misalkan, bukan 1 hari. Kafarot uzma. Serta teguran keras karena telah merusak puasanya. Ditegur keras, baik itu oleh ulil amri sekitar, guru ngaji, orang tua, ataupun orang yang mampu mengingatkan. Jadi memang harus ada teguran keras pada saat itu. Ya. Sekarang kita akan membahas tentang diwajibkan mengkodo puasa disertai harus menahan diri dari makan dan minum pada sampai waktu berbuka gitu ya. Jadi di sini teh ketika kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan ini, maka kamu harus mengkodo puasa alias diganti puasanya di lain hari setelah Ramadan. Tapi kamu juga harus menahan diri dari makan dan minum sampai waktu berbuka. Orang yang kayak gimana, Mas? Ya, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, ini adalah orang yang membatalkan puasa dengan sengaja. Ini hanya berlaku di bulan Ramadan saja. Contoh, Faris dalam keadaan ini misalkan pengen batal puasa, haus banget gak kuat sampai nangis-nangis gitu ya. Terus Faris batal puasa. Maka setelah Faris meminum air dan batal puasa itu, Faris tetap harus menahan diri dari lapar dan dahaga sampai maghrib nanti. Jadi nggak boleh kalau misalkan kamu udah batal, kamu terus-terusan aja makan dan minum gitu. Nggak bisa. Tahan sampai maghrib, kemudian kamu nanti setelah Ramadan bayar lagi mengkodok puasa itu tadi. Ya, karena hukumnya Faris sudah merusak puasa dengan membatalkannya secara sengaja. Kayak gitu. Kalau kemarin kan Mas sudah pernah ngasih tahu ya, apabila andaikan gitu ya, ada seseorang yang puasanya itu lupa gitu ya, sehingga dia membatalkan puasanya dalam keadaan lupa, bukan batal, makan dan minum secara lupa, sorry. Makan dan minum dengan keadaan lupa, maka hukum orang yang lupa itu adalah dia ingat. Sehingga hukumnya nanti berlaku ketika dia ingat. Maka kalau kita mah kalau ada orang yang makannya lupa, tunggu dulu aja, biar dia selesaikan dulu makannya sampai di kunyahan terakhir, biar dia nelen agar dia tidak tersedak. Baru dikasih tahu kamu puasa atau enggak gitu. Ya. Sedangkan kalau misalkan ini yang batalnya dengan sengaja, setelah dia membatalkan puasa itu, kalau dia tidak mau menambah dosa, dia harus tetap puasa sampai maghrib. Dan setelah maghrib dia tetap apa namanya harus setelah maghrib dia tetap harus berbuka seperti biasa. Dan setelah Ramadan, setelah Ramadan dia mengganti puasa tersebut di kodok ya, kayak kodok pada umumnya aja, kayak gitu. Kemudian yang kedua, orang yang meninggalkan niat pada malam hari untuk puasa yang wajib. Kalau kamu lupa baca niat, maka puasa kamu tidak sah. Tapi bukan berarti pada hari itu kamu jadi bisa makan dan minum di siang ataupun di pagi. Tidak. Kalau baca niat puasa, kamu tetap harus berpuasa sampai maghrib.
tapi puasanya tidak sah. Sehingga kamu ntar beres Ramadan, di bulan-bulan setelah Ramadan gitu ya, harus mengqadha puasa tersebut. Makanya berat ya untuk yang tidak baca niat, itu lebar banget. Makanya kita tidak boleh lupa membaca niat, membaca niat puasa di hari esoknya gitu. Jadi kalau misalkan puasanya hari ini kamu tidak baca niat, maka sebenarnya puasanya tidak sah. Sehingga kamu harus tetap menahan lapar dan haus dan hal-hal yang membatalkan puasa sampai maghrib. Tapi nanti setelah Ramadan tetap harus bayar puasa lagi kayak gitu. Ya. Yang pertama tadi, by the way, orang yang membatalkan puasa dengan sengaja ini hanya di bulan Ramadan saja ya. Jadi kalau misalkan di luar bulan Ramadan, contoh saya lagi ngekodo karena sakit misalnya, ngekodonya di bulan Januari misalkan, atau itu teh ketika di bulan Rajab, di bulan Januari pas lagi kodo tiba-tiba di tengah saya batal, maka itu tidak berpengaruh. Karena kalau misalkan batalnya bukan di bulan Ramadan, tidak terikat dengan hukum Ramadan. Yang dimaksudkan di sini adalah yang terikat dengan hukum Ramadan saja. Jadi di luar itu mah enggak ya, tidak 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 termasuk gitu. Maaf ya berisik. Kemudian yang kedua tadi ya, orang yang meninggalkan niat pada malam hari untuk puasa yang wajib. Yang ketiga adalah orang yang bersahur karena menyangka masih malam. Kok ketawa ya? Soalnya kayaknya pernah kejadian sama saya deh. Jadi orang yang bersahur karena menyangka dia masih malam, padahal fajar sudah terbit. Orang-orang seperti ini adalah orang yang lupa atau yang ketinggalan bangun puasa. Contoh, misalkan saya, ya ini pernah kejadian sama saya. Tapi udah lama kok, bukan bukan masa-masa ini, bukan. Ketika saya masih SMP atau SMA lah. Ceritanya tuh saya, apa namanya, bangun tidur setengah enam. Sudah tidak sahur ya, jelas itu sudah tidak sahur. Tapi saya mengira bahwasanya malam itu tuh masih malam dan saya tuh masih belum mendengar adzan subuh. Saya makan, ya saya makan, saya minum. Kemudian tahu-tahu ternyata ini teh udah terbit matahari gitu ya. Maka saya wajib menahan diri sampai maghrib untuk tidak makan minum dan melaksanakan hal yang membatalkan puasa, ditahan dulu. Dan itu menjadi hutang puasa bagi saya. Setelah itu saya harus mengkodok puasa setelah bulan Ramadan. Ya. Beda ceritanya kalau kamu kelewat sahur, tapi pas bangun-bangun kamu udah tahu kamu tuh telat. Oh iya udah telat gitu, nggak sahur. Ya udahlah, sholat subuh aja langsung gitu jam setengah enam, dan malamnya kamu sudah niat, itu udah sah puasanya, sah sah saja ya, sah sah saja walaupun tidak sahur. Tapi kalau misalkan ini mah orangnya sahur, sahur itu artinya makan dan minum kan, sahur gitu, bangun kamu teh, kemudian makan dan minumnya itu ternyata sudah fajar, terlewat waktu sahurnya, maka hal tersebut sudah menjadi batal, puasanya tidak sah. Tetap harus diiringi dengan menahan diri dari lapar dan dahaga sampai waktu maghrib dan dikodok setelah bulan Ramadan kayak gitu. Kemudian yang kelima, orang yang meyakini bahwa hari tersebut adalah akhir bulan Sya'ban tanggal 30, padahal sudah tanggal 1 Ramadan. Perhatikan di sini bahwasanya perhitungan Ramadan itu atau perhitungan bulan-bulan Islam itu ada dua hari. Ada 30 sama 29. Tidak ada di dalam Islam 31 hari ataupun 28 hari kayak di kita gitu ya. Tidak ada. Hanya dua perhitungannya, 30 dan 29. Maka kalau ada orang yang meyakini bahwa hari tersebut akhir bulan Sya'ban tanggal 30, padahal secara perhitungan atau hilalnya itu sudah tanggal 1 Ramadan, maka orang itu harus tetap berpuasa, tapi